Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali jamaah yang sudah hadir di studio. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Udah hadir semua nih, udah cantik ya. Udah siap untuk mengikuti kajian dari Mama Dede. Tapi sebelumnya, Budi mau sapa dulu nih. Jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede ini asalnya dari mana aja nih? Kita pengen sapa dulu. Selamat datang ya untuk Majelis Taklim Azuria Condet Batu Ampar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh batu nggak dimasukin Bu, ngampar gitu Bu, kasihan Bu. Condet Bu ya? Selanjutnya selamat datang untuk Majelis Taklim SDIT Al Amanah Sunter Agung Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru kita mau sapa dulu nih. Dari Majelis Taklim Al Mutahhirin Salemba Percetakan Negara 2 Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ibu-ibu dari Percetakan Negara ya Bu. Lagi pusing Bu. Saya baru aja tertipu. Tipu kah? Tertipu apa? Tertipu teman jualan sepatu. Dia bilang ori. Bukan original, katanya crispy. Enggak ori, katanya itu sepatu palsu. Sementara dia jual Bu di Instagram, dia bilang ori. Grade ori. Pas beli palsu. Ya Allah. Dan dia melakukan hal itu katanya udah insaf sama gue. Ya. Oh, udah ngadu. Gue udah nggak jual sepatu palsu lagi. Sekarang gue jual baju palsu. Sama aja. Iya. Tapi orang kan dia bilang udah insaf jual sepatu palsu. Sekarang jual baju palsu. Sama aja. Yang penting kan sepatu palsunya udah insaf. Kata dia begitu. Sama palsu. Ya, kata dia begitu. Gimana orang udah insaf ya gue iya aja percaya jadinya. Gitu. Rupanya jual lagi dia. Jual lagi. Terus menurut teman-teman Nabawi gimana tuh kalau teman kayak gitu? Diinsapin. Hah? Diinsapin. Diinsapin. Iya. Maksudnya diinsapin? Ya kita suruh untuk bertaubat. Bertobat. Iya. Taubatannya kayak gimana tuh? Taubat ya, jangan menipu lagi. Iya. Iya. Benar. Waalaikumsalam. Pas banget ada Mama nih, Mah. Damang bedu. Alhamdulillah, Agus Mah. damang. Zamang mah alhamdulillah. Naon? Begini, Mah. Mah galau nih, Mah. Bedu baru aja ketipu nih, Mah, sama teman Bedu. Tapi ternyata teman Bedu udah insaf sih bilangnya. Tapi pas Ketipu begitu naon? beli sepatu, Mah. Terus? Katanya grade-nya ori. Ori itu kan kualitas paling bagus tuh. Original, Mah. Ternyata bukan original. KW7. Bukan KW7 lagi nih, Mah. Udah KWK. Udah ketawa saya ngeliat barangnya juga gitu, Mah. Jadi dia insaf tapi ternyata melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sama Budinya sih insaf, sama yang lain begitu, masih sama Berarti jualan. belum insaf. Belum insaf. Iya. Emang insaf tuh yang sebenarnya tuh harus gimana sih, Mah? Oke. Dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insaf. Apa sih yang namanya insaf? Insaf itu menyadari kesalahan, lalu memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu namanya insaf. Saya ambil contoh. Dari dulu ternyata orang insaf itu sudah banyak. Mudah-mudahan sekarang semakin banyak. Karena tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan. Saya ambil contoh saja. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 62 sampai dengan ayat 72. Masya Allah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya pada saat itu. Disisain deh tuh yang paling besar. Lalu kampaknya digantungkan di pundak daripada patung yang besar. Ketika orang-orang situ akan menyembah Tuhan-Tuhan berhala mereka, ternyata sudah hancur lebur. Mereka melihat kayaknya pasti ini kerjaan Ibrahim. Lalu mereka bertanya, kamu yang menghancurkan berhala ini? Tidak. Tanya aja tuh sama berhala paling besar, buktinya kampaknya nempel di pundak dia. Mereka mengatakan, kamu pikir Ibrahim dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tanya tuh sama berhala yang paling gede.
Kamu sadar nggak sih? Berhala itu nggak bisa bicara. Lalu Ibrahim mengatakan, kalau kamu tahu bahwa berhala tidak bisa bicara, tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat, kenapa kalian menyembah dia? Yang harus disembah adalah Allah. Mereka sadar tentang kelemahan mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, mereka menundukkan kepala mereka, menyadari tentang kesalahan mereka. Tapi, karena dia arogan, sombong, kita berkuasa, kita hebat, kita punya kekuasaan di negeri ini. Dia berbuat semena-mena. Namrud mengatakan, hai masyarakatku, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar yang namanya Ibrahim. Ibrahim tidak gentar. Dia berdoa sama Allah, selamatkan kami. Karena memang benar-benar menegakkan akidah yang benar. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah menyala-nyala dilemparkanlah Ibrahim. Ada yang mengatakan pakai ketapel besar, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ternyata apa yang terjadi? Setelah kayu bakar semuanya ludes yang sekian banyak di lapangan, Ibrahim selembar rambut pun tidak ada yang terbakar. Di sini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa ditandingi dengan apapun. Kebenaran Allah adalah hak. Siapapun mereka semuanya makhluk. Allah yang khalik. Makanya Allah tidak neko-neko ngelawan mereka. Dibuktikan tentang kekuasaan Allah. Cuman Allah bilang, hai api dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Mereka menundukkan kepala, menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Ini namanya insaf. Anda lihat lagi sejarah. Dulu Nabi Musa mengajak ayah angkatnya Fir'aun untuk masuk agamanya Allah, ditolak. Tapi ibunya, ibu angkatnya Siti Asyah, dia ngikut agamanya Musa. Betapa banyak yang menolak tentang kebenaran tadi. Lalu Musa dikejar oleh Fir'aun dan anak buahnya, pengawalnya, akan dibunuh. Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Musa memukul lautan, tongkatnya ke lautan, terbelah lautan. Lalu mereka lari ke sana. Fir'aun ngikut. Apa yang terjadi? Setelah Musa dengan semua teman-temannya sampai di seberang, maka laut atas perintah Allah menjatuh kembali. Kelelaplah Fir'aun dengan para tentaranya. Di situ Fir'aun baru menyadari bahwa Tuhannya Musa benar-benar ada insaf. Tapi insafnya Fir'aun terlambat. Tidak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal amdi malam yugorgir. Allah tidak akan mengampuni dosa manusia kecuali sebelum gorgoroh. Artinya sebelum datangnya sakaratul maut. Ya, yang namanya Fir'aun taubatnya ketika gorgoroh. Ketika sedang sakaratul maut, tentu taubatnya diterima. Dia insaf, tapi insafnya terlambat. Contoh, maaf, ibu-ibu yang tiap pagi meludahin Rasul, cerot diludahin. Tiap lewat, cerot diludahin. Masya Allah. Suatu ketika ada yang ngeludahin. Rasul nanya bapak-bapak yang ada di situ, Pak, ibu-ibu yang tiap pagi ngeludahin saya kemana? Sakit Muhammad. Rumahnya di mana? Di sana. Rasul datangi, ibu tadi kaget. Kok orang yang sudah diludahin justru datang duluan? Rasul tanya, ibu udah makan, udah minum belum? Dijerangkan air oleh Rasulullah, diberikan minum ibu tadi, diminumkan karena dia tidak bisa bangun. Lalu ibu tadi berpikir, betapa hebatnya Islam. Betapa mulianya yang namanya Muhammad, yang selama ini tiap hari dia ludahin. Dia sadar bahwa dia selama ini ternyata salah. Muhammad adalah yang benar. Yang selama ini dia hina, dia caci, dia ludahin. Dia insaf. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang disebut insaf. Menyadari tentang kesalahan, lalu memperbaiki kesalahan. Zaman sekarang betapa banyak di lingkungan masyarakat kita orang-orang yang insaf. Contoh yang sangat jelas, misalnya Anton Medan. Dulu dia merampok toko emas di Tanah Abang. Saya tahu persis karena saya waktu itu lihat ke toko emas yang dirampoknya. Masya Allah, rumah saya di Tanah Abang, rumah mertua maksudnya, PMI Pondok Mertua Indah. Itu di Tanah Abang. Makanya saya ingat terus tuh, nempel banget di otak saya.
Dia seorang penjahat yang luar biasa, perampok yang sangat jahat. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dia sadar tentang kesalahannya. Dia memperbaiki kesalahannya. Dia punya pesantren tuh di Depok. Dia punya yayasan anak yatim. Dia jadi seorang guru ngaji, seorang penceramah. Kenapa? Insaf. Merasa yang dia lakukan salah. Kemudian memperbaiki kesalahannya. Contoh, di zaman Rasulullah ada seseorang yang bernama Abdullah. Dia seorang pemabuk. Berkali-kali dihukum oleh beliau. Mabuk lagi, dihukum lagi. Dibawa oleh sahabat Nabi nih, si Abdullah ini. Ya Rasulullah, hukumlah dia. Ada yang teriak karena orang banyak. Laknat aja Rasulullah. Udah sekian kali dia berbuat. Tadinya minta maaf. Udah taubat, balik lagi. Taubat lagi, balik lagi. Laknat aja kata seorang. Udah jengkel dengan kelakuan Abdullah tadi. Rasul bilang, wahai para saudaraku, jangan kau katakan laknat. Dia manusia biasa. Dia sering bercengkerama dengan aku. Membuat aku tersenyum karena canda-canda dia. Artinya dia menyenangi aku. Dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian katakan laknat. Tapi doakan. Biar Abdullah jadi orang sadar tentang kesalahannya. Rangkul mereka. Maka Abdullah sadar tentang kesalahannya. Dia insaf. Lalu dia bersahadat, memperbaiki diri, bergabung dengan Rasulullah, selalu beribadah dengan sahabat yang lain. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, nah, jangan langsung dijudge. Dia jahat, dia ini, wah makin terpuruk dia. Apalagi kalau kita katakan dia seorang tukang tipu, seperti Bedu tadi bilang. Dia makin melekat dengan omongan orang tadi, itu doa dari mereka. Yang benar harusnya kita doakan. Mudah-mudahan dia menyadari kesalahannya. Kita rangkul dia, ajak ke pengajian. Tonton acara kita tiap pagi. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Karena Allah yang berikan hidayah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 272. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada manusia. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Begitu. Jadi Bedu nggak usah marah. Nasihatin aja, sadarkan tentang kesalahan dia, biar dia sadar, biar dia insaf bahwa langkah dia selama ini salah. Amin. Mudah-mudahan insafnya juga tidak kemudian kabur lagi. Kalaupun kabur lagi juga kita harus terus sering mengingatkan lagi. Namanya tomat. Tomat. Habis tobat langsung kumat. Iya. Harusnya taubatan nasuha. Nah, itu yang insaf. Insaf ya Bu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama Mama Dede. Tetaplah bersama kami di Rumah Ya Rabbi bil Mustafa. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Ketika orang yang penuh tato dia sadar tentang kesalahannya, sementara buang tato itu menyakitkan dan sangat-sangat mahal. Betul. Makanya kalau hati dia sudah sadar, maka insya Allah dia insaf, taubat diterima oleh Allah. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, kita membahas insaf. Insaf itu kan tadi Mama juga bilang ada preman ya, yang insaf Bang Anton Medan. Terus juga ada cerita gangster Kanada yang kemarin datang ke Indonesia juga tuh insaf sekarang jadi mualaf yang benar-benar taubat. Iya. Nah, kan dalam Islam sholat tuh kan tato nggak boleh nih Mah. Ya kan kalau kan tato gitu kan buat udah kan kena kulit nggak boleh. Nah ini kalau dia mau berinsaf terus tatonya masih ada, itu bagaimana tuh Mah? Orang lagi bener nih, celak imannya jatuh, dia pasang tato. Orang yang pasang tato pasti imannya lagi jatuh. Karena kalau imannya lagi mantap nggak bakal dia pasang tato. Dengan perjalanan waktu, ngedengerin ceramah, nonton acara kita dan seterusnya, mungkin ngedengerin azan, datang kesadaran, saya salah nih. Lalu dia tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian dia sholat, dia baca Quran, dia haji, dia umroh, pasti sah karena hatinya. Bedanya dengan orang lain yang melakukan dosa, kalau tato mah dosanya kelihatan. Iya, Pak.
Kalau maling, tukang tipu, tukang bohong, kan nggak kelihatan. Kelihatan. Bedanya kalau tato kelihatan. Oh. Makanya yang dilihat oleh Allah bukan luarnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Ketika orang yang penuh tato dia sadar tentang kesalahannya. Sementara buang tato itu menyakitkan dan sangat-sangat mahal. Betul. Makanya kalau hati dia sudah sadar, maka insya Allah dia insaf, taubatnya diterima oleh Allah. Asal taubatan nasuha. Mendingan orang tatoan sholat daripada yang tidak tatoan gak pernah sholat. Iya. Ya kan? Soalnya kan banyak juga mah wanita-wanita yang dulunya tatoan ya kan Mah ya. Mudah-mudahan mereka sekarang sadar tentang kesalahannya, lalu bertaubat. Amin. Kalau memang bisa dibuang-buang, Buang, tapi itu menyakitkan dan harganya mahal. Oke. Perihal untuk misalkan gini Mah, ini mau bertobat juga, mau insaf, udah nggak mau ke diskotik lagi, nggak mau karaoke lagi nih Mah, udah mau insaf. Tapi masih punya utang tuh di karaoke Mah, bagaimana Mah? Bayar nggak tuh utangnya Mah? Bayar hutangnya di sana, hutangnya bayar, lalu pergaulannya rubah. Tetap harus bayar tuh ya? Ya, hutang mah wajib dibayar kepada siapapun. Oh. Nah, tapi pergaulannya dirubah. Dirubah Mah. Lingkungannya rubah. Iya. Rasul bersabda, kalau kalian punya teman silakan dengan siapapun. Tapi kalau kalian punya sahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Betul Bu? Betul. Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, minimal mencium bau asap. Makanya bayar hutang di karaoke tadi, lalu dia bergaul dengan orang-orang baik. Insya Allah yang hadir di sini termasuk kameramen di atas juga tuh ya. Semuanya. Epicnya juga insya Allah. Mudah-mudahan kita semua orang baik. Amin. Maka kita menjadi komunitas yang terbaik karena bergaul dengan orang-orang baik. Begitu pergaulan sangat menentukan. Betul. Bergaul sama orang-orang lain ya kan Mah. Bergaul kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, bakal ikut wangi. Bergaul sama tukang sate, bau sate. Asap. Iya, bau asap ya. Tuh Mas Pi di belakang rumah Mama. Mas Pi itu siapa Pak? Mas Pi itu orang Madura jualan sate. Langganan Mama namanya Mas Pi. Oh enak Pak. Jadi tiap hari pagi malam tuh bau asap sate mulu. Mama dapat satenya? Enggak, baunya. Nah ini balik lagi Pak, ngomong perkumpulan. Kalau kita bergaul sama teman-teman kita, apalagi komunitas yang memang hobi untuk menceritakan kisah-kisah orang lain, atau bisa dibilang gibah lah gitu loh Pak. Itu insaf dari gibah tuh kayak gimana? Gimana? Kan kita ngomongin orang, mesti ditebak sama orang ya. Gimana Pak? Beduliyat Al-Hujurat 12. Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, jangan suuzon, berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. 2, jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Yang ketiga, jangan suka saling menggunjing. Bertaubat kepada Allah, Allah maha menerima taubat. Taubatnya bagaimana? Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada dengan dosa kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah dengan janji diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, dosa dengan manusia, kembalikan hak orang kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kelima, ngomong sama orang bersangkutan tentang apa yang kita omongin. Kalau kita ketemu orangnya, kita ngomong sama dia, dimaafin enggak? Makanya jangan gampang kita ngomongin orang. Kalau enggak di WA, di SMS, di telepon, mudah sekali. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau kita sudah meminta kepada orang yang kita omongin maaf tentang kesalahan yang kita omongin, kalau dia tidak memaafkan, bermohon kepada Allah, ya Allah bukalah hatinya. Doakan oleh kita setiap sholat malam, biar dia lunakan hatinya. Insya Allah Allah menerima taubat kita, karena innallaha tawwabur rahim. Allah maha pengampun, maha kasih sayang. Allah maha pengampun ya Mah. Ya. Maha penerima taubat hambanya juga ya Mah ya. Pasti setiap kesalahan hambanya apapun. Allah saja maha pengampun. Allah saja maha pengampun. Aneh tapi nyata, maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Di antara kita manusia kadang-kadang ada orang minta maaf, enggak gua maafin. Padahal siapa sih kita?
Allah yang maha segala-galanya memberikan ampunan kepada kita hambanya. Aneh, sombongnya manusia. Dia cuma manusia biasa, tapi merasa hebat. Saudaranya, temennya, tetangganya minta maaf, nggak gue maafin. Saking sombong-sombongnya. Sakit. Harusnya dia jadi orang takwa. Wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karena orang takwa ada 5. Yang kedua, kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya kalau orang dendam dengki, saudaranya setan, dia tidak mau memaafkan orang sombong. Oke, masalah insaf tadi, Nah, insaf itu kan yang katanya kalau apa namanya belum sakaratul maut tadi Mama yang sampaikan, ya. Belum sampai di tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kecuali sebelum gorgoroh. Gorgoroh itu sakaratul maut. Artinya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa sebelum datang sakaratul maut, kita taubat pasti diterima. Tapi kalau kayak Fir'aun taubatnya datang ketika gorgoroh, ketika sakaratul maut, itu insafnya, taubatnya tidak akan diterima. Kapan memperbaiki dirinya? Udah sakarat kan? Nggak boleh dong. Bukan nggak boleh, nggak diterima. Salah kalau bilang nggak boleh, Ya, nggak diterima. Betul. Itulah kenapa jenazahnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Diawetin. Memberikan itibar contoh kepada kita. Jadi manusia jangan sombong, merasa gue hebat, merasa gue berkuasa, merasa dalam genggaman gue segala sesuatu. Itu yang harus kita sadari. Kekuasaan, kekayaan, harga diri, ketenaran, ilmu pengetahuan, itu hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan kepada kita. Orang yang berkuasa, orang yang sangat hebat siapapun Anda, kalau Allah berkehendak sekejap hilang. Innama amruhu idza arada syai'an. Surat Naon. Ayat sabaraha. Kun fayakun ya bagus ya. Naon. Udah habis waktunya, nanti habis ini. Habis ini di segmen belakang ya. Di segmen 3 boleh ya. Acan mau nanya. Dan juga jamaah nih yang mau bertanya nanti di segmen berikutnya boleh siapkan pertanyaannya. Karena nanti Mama akan menjawab langsung pertanyaan seputar insyaf. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Izinkan ku ucap kata. Tidak kelihatan orang berbuat baik ini sudah insaf apa belum, tidak kelihatan. Karena yang tahu hanya hati dia dengan Allah. Tidak sedikit Anda lihat yang namanya penipu, perlente, pakai kemeja, pakai dasi, kadang-kadang pakai jas, bawa tas kayak orang gedean dari kantoran. Padahal dia penipu. Makanya kalau Anda tanyakan, bisa nggak kita ngelihat kalau dia sudah sadar betul? Berat. Yang tahu hati hanya Allah. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah. Baik, seperti janji saya tadi bahwa saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir di studio untuk bertanya langsung ke Mama Dede tentang insyaf ya. Tapi sebelumnya Bunda mau tes dulu semangatnya nih, biar lebih semangat lagi untuk bertanya, untuk ngaji. Kita pengen lihat semangatnya dulu nih ya. Bu, galau Bu. Iya nih, galau Mah. Nah, jangan galau Bu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Langsung aja, yang mau bertanya ke Mama Dede, dari mana dulu? Sini, kiri, kanan, tengah, dari tangan dulu. Boleh Ibu. Iya. Ada, nggak berat tuh palanya di kantungan. Silakan, boleh berdiri? Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Surtini Yusuf dari Majelis Taklim SDIT Al Amanah Sunter. Galau nih Mah. Ada apa Bu? Mau nanya Mah, kalau ada teman saya nih Mah,
dia udah berkali-kali berbohong gitu. Cuma dia berjanji untuk insaf. Bagaimana cara saya mengetahui kalau dia memang sudah insaf? Karena terus-terusan seperti itu lagi. Oh, takut supaya nggak ketipu lagi gitu ya? Iya. Begitu, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Orang berbuat warahmatullahi salah, minta maaf. Ngabohong deui, minta maaf. Ngabohong bolak-balik, minta maaf. Dia bilang saya sekarang udah benar. Bagaimana caranya kita tahu dia udah sadar benar apa belum? Ini sulit. Yang tahu hati hanya Allah dengan orang bersangkutan. Yang penting kita berhusnuzon. Kita berbaik sangka. Mudah-mudahan kita doain. Dia sadar beneran sekarang. Kalau dia melakukan lagi, lu ingat gak omongan lu? Dicatat doa sama malaikat. Jangan sampai Allah murka sama kamu. Apalagi teman. Rangkul terus tidak mustahil. Kalau Allah berkehendak dia akan sadar. Tidak kelihatan orang berbuat baik ini sudah insaf apa belum, tidak kelihatan. Karena yang tahu hanya hati dia dengan Allah. Tidak sedikit Anda lihat yang namanya penipu, perlente, pakai kemeja, pakai dasi, kadang-kadang pakai jas, bawa map, bawa tas kayak orang gedean dari kantoran. Padahal dia penipu. Makanya kalau Anda tanyakan, bisa nggak kita ngelihat kalau dia sudah sadar betul? Berat. Yang tahu hati hanya Allah. Makanya kita sebagai manusia doakan saja, kita rangkul dia, jangan dicap bahwa dia seorang penipu, tapi doakan. Saya percaya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kamu. Jadi caranya seperti itu. Tidak bisa kita melihat dia sudah insaf betul atau belum. Oke. Bu Rini ya, jadi kita emang nggak bisa ngeliat tanda-tandanya. Yang paling penting adalah kita cukup dengan berbaik sangka dan berdoakan dengan husnuzon ya. Oke, puas Ibu? Iya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otin dari Majelis Taklim Az-Zuhriyah Condet Batu Ampar. Galau nih Mah. Iya Otin. Otin. Mah, nama saya kan bekerja. Saya bekerja di tempat saya bekerja mah suka pada gibah. Kadang saya suka ikut juga kalau ada ininya menarik gitu mah. Nah, saya mau insaf. Kalau saya mau insaf gimana nih mah caranya gitu? Saya di kantor, kalau lagi istirahat ngegibah, ngarupi ngomongin orang. Saya juga termasuk di antaranya, saya sadar bahwa ini dosa. Ini salah besar, karena akan menghancurkan amal ibadah saya selama ini. Saya sadar, caranya bagaimana? Saya yang muncul ke permukaan. Lu ngomongin orang mulu, udah pada tua kita mau sampai kapan lu? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Dalam muncul di antara kalian ke permukaan orang yang selalu mengajak orang yang berbuat baik, mencegah orang yang berbuat munkar, mereka semua jadi orang beruntung. Jangan Anda yang terbawa arus, tapi Anda jadi kepala pasukan. Ini arus yang benar, begitu seharusnya. Kalau Anda sadar ini salah, teman-teman kantor kan teman dekat, sekian puluh tahun Anda bareng. Lu tahu nggak ngomongin orang dosa? Lu kalau diomongin mau nggak? Yuk pada sadar, taubat sekarang. Tiap ada orang ngomongin orang, Otin ngomong, dosa lo. Mau nggak lo diomongin? Tegas begitu, Tin. Oke. Jangan pancelamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, Tin. Bu Otin, emang ngomongin apa sih Bu Otin? Sarwa gelona geblek. Gelo kabeh. Pengen tahu. Oke, setelah Bu Otin ada Bu Otan Atin. Langsung berdiri Bu. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudungannya model gordeng. Yanti dari Majelis Taklim Al-Mutahirin, Jalan Percetakan Negara. Ya. Galau nih Mah. Iya Bu. Iya Bu. Kayaknya di sana tuh banyak sekali tukang ubin. Granit. Iya Bu, bener. Iya, mangga Bu. Iya benar Pak. Iya. Cetakan negara di situ. Iya, itu kan rumah dia di situ. Iya, saya beli. Dia kan jualan granit. Oh iya Bu. Granit apa granat? Mangga Cek. Saya mau bertanya Mah, bagaimana caranya agar tetap istiqomah dan tidak tomat? Udah gitu Kalau aja Mah. pengen istiqomah tidak tomat, Anda lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya setiap saat sadar saya akan mati. Ketika mati saya ngomongin orang, saya dosa. Ketika mati saya masih jadi rampok, saya dosa. Maka insaf dari sekarang biar saya mati tetap seorang muslim. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan imannya, Allah berfirman, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Caranya selalu mengingat kematian. Ya udah, makasih Mama Dede Ngomong aja atas dia. tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Kak, kalau ibu nggak mau tomat, ganti dengan cabe. Tomat kan tomat maksiat. Tomat kumat. Cabe cari berkah. Oleh karena itu orang yang diterima taubatnya, coba lihat dalam surat At-Tahrim 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu. Tidak dikatakan oleh Allah pasti diampuni, tapi wa'asa, mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Ada orang taubat dari hati sampai mulut sampai kelakuan, ada orang taubat dari leher doang sampai mulut. Nah, yang tomat leher doang sampai mulut, kayak makan sambal. Pedes. Besok makan nyariin sambal lagi. Itu yang tomat. Makanya wa'asa, mudah-mudahan. Jadi harusnya dari hati ke mulut ke kelakuan. Karena orang beriman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Taubat dari hati, mulutnya taubat, kelakuan taubat, seperti itu. Makanya hanya dia dengan Allah yang tahu taubat sesungguhnya atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Percetakan negara. Percetakan negara. Mama istirahat dulu, Pak. Mama, Ngawan. Budu izin mau menghadirkan seseorang yang mau berbagi manfaat buat kita pada pagi hari ini, Pak. Mangga. Boleh, Pak ya? Oh. Ibu-ibu siap ya untuk datangkan bintang tamu yang akan berundang. Ini ada manfaatnya, Bu, untuk kehadiran beliau. Langsung aja kita undang Mbak Marini Zumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang mama. Pangestoneng mangga. Oh makin gelis aja mama. Oh, ini gayanya. Iya. Jadi Kamu ingat kan, dulu. Bu ya? Kita kehadiran bidadari, Bu. Wah. Emang nonton? Nonton dong, aku waktu itu masih kecil. Oh ya. Gimana Mbak Marini, sehat ya? Alhamdulillah Kang Budi juga menu makin seger aja. Iya, makin segar. Kayak sayuran pasar induk ya, seger gitu. Katanya Mbak Marini datang ke sini mau berbagi info kesehatan nih. Boleh dong langsung dibagi infonya. Iya, aku tuh mau bagi-bagi sharing tentang info kesehatan sendi. Biasanya kan ibu-ibu nih kayaknya nggak peduli sama kesehatan sendi, kesehatan kulit wajah aja terus. Padahal kan ya ibu-ibu kesehatan sendi itu penting banget, Penting ya banget, kan? betul. Kayak misalnya ibu-ibu kalau habis ngepel kadang suka sakit pinggang kan? Terus suka apa lagi? Naik tangga suka sakit di dengkul. Iya. Kadang juga kalau sholat juga kadang terganggu kan? Iya, sujud pas bangun duku gitu loh. Tuh, Sendinya. ya kan ibu-ibu? Mama kumaha? Wah, sami abiman ini komo. Tapi bener banget tuh, Bu ya. Mbak Marini, saya juga tuh sering banget keganggu masalah sendi di lutut nih. Iya, itu tuh karena ibu-ibu fungsi sendi kita itu udah berkurang, pelumasnya berkurang dan juga tulang-tulang rawan kita itu menipis. Itu menyebabkan kita itu kadang suka kaku, ya ibu, suka nyeri, suka sakit, itu masalahnya. Oh, pantes ya. Aku tuh di usia yang udah mulai kepala 4, itu sering banget tuh ngalamin hal kayak gitu tuh. Oh, jadi udah kepala 4. Iya, kepala 4, butut 2. Kirain masih umur 20. Iya, kelihatannya kan 20 ya berarti dong. Tapi emang bener banget, Mas Bedu. Usia-usia begini tuh kita harus minum yang namanya suplemen untuk sendi. Tapi jangan salah pilih suplemen loh. Oh iya? Iya. Aku harus minum apa dong kalau gitu? Nih, aku tuh minum Hemavitons Joint Care Max. Kenapa aku minum Hemavitons Joint Care Max? Karena ini penting dan bagus banget untuk sendi-sendi kita. Oh iya.
Jadi hemavitol joint care max ini apa sih dia? Kandungannya? Kandungannya boleh. Ya, ini kandungannya itu ada joint support formula yang isinya itu ada MSM, glukosamin, kondroitin, dan omega 3. Waduh, ini sih sama. Ini suplemen favorit Bedu juga. Oh, iya Ini iya. juga pakai ini. Sekarang udah enak kan badannya Udah enak. kan? Nah, mungkin jamaah nih ada yang mau bertanya nih langsung ke Mbak Marin nih. Silakan. Ada. Oh, ada Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti dari Majelis Taklim SDIT Alamana Sunter Agung. Mbak Marini, saya mau bertanya, saya sudah sering dengar mengenai omega 3 ya. Apakah benar omega 3 itu baik untuk persendian dan apakah halal juga? Karena saya sudah sering dengar mengenai produk yang belum jelas kehalalannya. Ya, betul. Bagus sekali pertanyaan Ibu ini Iya, ya. Bu. Betul, betul sekali. Omega 3 itu kan memang udah sering banget kita dengar untuk kesehatan tubuh kita. Iya, kebaikannya lah omega 3 kebaikannya. ya. Dan ternyata omega 3 juga itu bagus untuk peradangan sendi kita dan juga untuk mencegah sakit-sakit sendi. Oke, jadi untuk mencegah peradangan pada persendian Betul. dan juga bisa ngurangin nyeri sendi nih. Betul, Itu betul ternyata sekali. omega 3 itu. Iya. Wah, luar biasa. Dan Kang Bedu, Iya. nih, Hemaviton Joint Care Max ini satu-satunya loh suplemen untuk kesehatan sendi yang ada omega 3-nya di Indonesia. Ini yang pertama berarti. Hemaviton Joint Care Max ini adalah suplemen pertama yang mengandung omega 3. Ya, betul. Waduh, Dan luar lagi biasa. ibu-ibu semuanya pokoknya nggak usah khawatir. Ini tuh halal, halal. Udah ada sertifikasi halal dari MUI. Oh, Bu ya. Pakai tuh Hemaviton Joint Care Max-nya. Oke. Untuk konsumsinya bagaimana tuh, Mbak Marini? Ya, konsumsinya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu untuk mencegah, ibu minum 1 hari 1 kaplet. Tapi kalau misalnya ibu-ibu udah rasa sakit, misalnya sakit di dengkul, di persendian, di mana gitu ya, ibu minumnya 3 kaplet 1 hari. Oh, oke. Untuk info mendapatkan Hemaviton Joint Care Max ini di mana? Sekarang ibu-ibu kalau misalnya mau beli Hemaviton Joint Care Max ini ada di Alfamart. Oke. Terus deket-deket rumah ibu kan ada apotik kan? Nah, ibu bisa cari di situ. Terus juga Toko obat bisa ya, toko obat terdekat ya, banyak toko obat ya. terdekat, terus juga toko-toko online sekarang. Online shop juga bisa? Bisa. Oh, luar biasa, Bu. Gampang serang untuk dapetinnya. Ibu-ibu gimana nih sekarang kalau Nah, ibu-ibu semuanya mau dikasih Hemaviton Joint Care Max? Oh, ya nanti aku kasih satu-satu buat ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Tapi habis itu beli, Bu ya. Iya, ya udah. Mbak Marini sekali lagi terima kasih atas kehadirannya sudah mau berbagi info kesehatan buat jamaah yang hadir di rumah Mama Dede. Sama-sama ibu-ibu semuanya. Pokoknya ibu-ibu kalau misalnya sendi kita tetap sehat, minum 1 kali 1 hari. Nyeri-nyeri Iya. 3 kaplet 1 1 hari. hari. Ya, Hemaviton Joint Care Max. Sendi sehat, aktif bergerak. Terima kasih Mbak Marini. Sama-sama. Iya, udah. Baik. Mama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu, dah. Dah. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Demi nafas yang telah Orang yang insaf, orang yang merasa perbuatan saya selama ini salah, lalu mereka bertaubat, memperbaikinya seperti yang tadi Bedu katakan tentang orang tato sholat, insya Allah diterima karena dia sudah bertaubat, hatinya bersih. Mendingan yang tatoan sholat daripada yang tidak bertato tapi tak pernah sholat. rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Dan alhamdulillah jamaah kita sudah sampai di segmen terakhir, segmen 4 seperti biasa. Mama akan kembali tausiah untuk kita semua dalam bentuk kesimpulan agar apa yang tadi Mama sampaikan dari segmen 1 sampai segmen 4 bisa lebih dimengerti lagi tentang insyaf. Dan sekaligus juga nanti Mama akan menutupnya dengan doa. Untuk itu Mama kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, insaf adalah menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan. Lalu memperbaikinya dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Kita bisa lihat contoh dalam Al-Quran surat Al-Anbiya dari ayat 62 sampai 72. Allah bercerita kepada kita tentang bagaimana sikap Raja Namrud. Ketika melihat Ibrahim menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Hanya disisakan satu
yang paling besar kampaknya disimpan di pundak daripada patung tadi. Ketika mereka ribut yang menghancurkan patung, pasti ini Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, bukan aku, tanyalah kepada patung yang paling besar. Mereka mengatakan, Ibrahim, tahukah kamu, patung ini nggak mungkin bisa bicara. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa bermanfaat dan tidak memberikan mudarat? Dan dia tidak bisa bicara. Ketika mereka mendengar jawaban Nabi Ibrahim, mereka menundukkan kepala. Mereka menyadari bahwa apa yang Ibrahim katakan adalah benar. Namun karena kesombongan manusia, merasa dia seorang penguasa, seorang yang hebat, yang tidak bisa dilawan, maka tetap mereka menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup. Namun Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha benar, menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya kepada mereka. Maka Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, selamatkanlah Ibrahim. Kenyataan setelah semua api mati, kayu bakar sudah habis jadi abu, Nabi Ibrahim keluar tanpa sedikit pun terluka. Selembar rambut pun tidak ada yang terbakar. Di sini mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Jadi orang yang insaf, orang yang merasa perbuatan saya selama ini salah, lalu mereka bertaubat, memperbaikinya seperti yang tadi Bedu katakan tentang orang tato sholat, insya Allah diterima karena dia sudah bertaubat, hatinya bersih. Mendingan yang tatoan sholat daripada yang tidak bertato tapi nggak pernah sholat. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, terutama nikmat hidayah yang tidak Engkau berikan kepada segenap manusia, nikmat kesadaran tentang kesalahan yang pernah kami lakukan. Lalu kami pun bertaubat kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami sadar innallaha ghafurur rahim, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Kami yakin dengan taubat yang kami lakukan dengan ikhlas karenamu ya Allah, Engkau maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Karena kami sadar, kami insaf tentang langkah kami yang salah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pada pagi hari ini tentang insyaf, benar-benar membuat kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertaubat, terus bertaubat, dan jangan pernah berputus asa untuk mencari rahmat Allah. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat, karena dosa yang membuat kita sedih dan menyesal, Allah lebih menyukai dibandingkan perbuatan baik kita yang membuat kita menjadi sombong. Ali bin Abi Thalib. Mama, terima kasih atas tausiahnya. Dan juga Nabawi, terima kasih atas musiknya. Dan jamaah Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Dan insya Allah, apabila Anda ingin bertamu atau berkunjung ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, ya. Atau Anda juga bisa memfollow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Bedu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.